Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masih mempelajari beberapa alternatif menentukan rumus panjang garis bagi pada segitiga. Nah, garis bagi segitiga itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Di sini ada teorema garis bagi pada segitiga. Bunyinya, jika pada segitiga ABC dengan panjang sisinya adalah A, B, dan C, dan AD merupakan bisektor sudut A, maka AD membagi sisi BC menjadi dua bagian yang rasio panjangnya sama dengan rasio sisi-sisi yang berdekatan dengan bagian tersebut. Atau dalam bentuk rumus P per Q sama dengan C per B. Kalau dikalikan dapatnya BP sama dengan C dikali Q. Nah, terdapat beberapa cara dalam menentukan rumus panjang garis bagi pada segitiga. Di antaranya adalah yang pertama menggunakan teorema Pythagoras, kedua menggunakan teorema Ptolemaic. Kita masuk yang pertama, menentukan rumus panjang garis bagi pada segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini diberikan gambar segitiga ABC. Pada segitiga BED berlaku teorema Pythagoras BE kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang DE kuadrat. Pada segitiga BEA berlaku teorema Pythagoras BE kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang AE kuadrat. Di sini terlihat sama-sama BE kuadrat ya. Sehingga P kuadrat dikurang DE kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang AE kuadrat. Nah, karena AE ini sama dengan D tambah DE, kita tinggal mengganti nilai AE-nya dengan D tambah DE. Sehingga diperoleh P kuadrat kurang DE kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang D tambah DE kuadrat. Pakai aljabar sehingga didapatlah persamaan pertama. 2D kali DE sama dengan C kuadrat dikurang P kuadrat dikurang D kuadrat. Nah, ini perhatikan kembali gambar di samping. Nah, di sini ada segitiga CFD. Segitiga CFD. Di sini berlaku teorema Pythagoras. CF kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang DF kuadrat. Kemudian segitiga besarnya segitiga CFA berlaku teorema Pythagoras CF kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang AF kuadrat. Sehingga dari segitiga CFD dan CFA diperoleh Q kuadrat dikurang DF kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang AF kuadrat. Nah, karena AF itu sama dengan D dikurang DF, maka nilai AF kuadratnya diganti menjadi D dikurang DF kuadrat. Menggunakan aljabar diperolehlah persamaan kedua. 2D kali DF sama dengan Q kuadrat dikurang B kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, dengan membagi persamaan 1 dengan persamaan 2 diperoleh, ini persamaan 1, ini persamaan 2, diperolehlah DE per DF sama dengan C kuadrat dikurang P kuadrat dikurang D kuadrat per Q kuadrat dikurang B kuadrat tambah D kuadrat. Ini kita misalkan persamaan ketiga. Kemudian kita lihat lagi segitiga BED dan CFD. Nah, berdasarkan teorema kebangunan segitiga BED ini sebangun dengan segitiga CFD. Sehingga berlaku P per Q sama dengan DE per DF. Kita substitusikan P per Q sama dengan DE per DF ke persamaan 3. Diperolehlah P per Q sama dengan C kuadrat dikurang P kuadrat kurang D kuadrat per Q kuadrat kurang B kuadrat tambah D kuadrat. Ini kita misalkan dengan persamaan keempat. Nah, dengan melakukan operasi aljabar pada persamaan 4, kita peroleh D kuadrat P tambah Q sama dengan CQ kali C dikurang QP kuadrat kurang PQ kuadrat ditambah BP dikali P. Ini misalkan persamaan kelima. Nah, berdasarkan teorema garis bagi pada segitiga, bahwa BP sama dengan CQ, maka persamaan 5 menjadi, kita ganti nilai BP-nya dengan CQ, dan CQ dengan BP.
Sini ceki, ini persamaan 5 tadi, cekinya ganti BP, BP-nya ganti ceki. Nah, kemudian kita menggunakan sifat distributif, diperolehlah persamaan 6. P kuadrat P tambah Q sama dengan BC, P tambah Q kurang PQ kali P tambah Q. Kita kalikan kedua ruas dengan 1 per P tambah Q, diperolehlah D kuadrat sama dengan BC dikurang PQ. Nah, inilah rumus panjang garis bagi pada segitiga. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan teorema Ptolemy. Dari gambar ini, gambar di samping, ini merupakan lingkaran luar pada segitiga ABC. Segitiga ABC ini lingkaran luarnya. Segitiga BED sebangun dengan ACD. BED sebangun dengan ACD sehingga berlaku P per D sama dengan U per B. Jadi U sama dengan BP per D. Misalkan persamaan 1. Selanjutnya, segitiga BAD sebangun dengan ECD. BAD sebangun dengan ECD sehingga berlaku C per V sama dengan D per Q sama dengan P per F. V itu sama dengan CQ per D. Misalkan persamaan kedua. Dan S itu sama dengan PQ per D. Ini kita misalkan dengan persamaan ketiga. Selanjutnya, pada segi 4 siklik ABEC berlaku teorema Ptolemy. BE dikali CA ditambah BA dikali CE sama dengan BC dikali AE. Nanti diubah BE itu U, CAB. Nah, sehingga diperolehlah persamaan 4. Substitusi persamaan 1, 2, dan 3 ke persamaan 4. Persamaan teorema Ptolemy tadi ya. Nah, di sini U-nya kita ganti dengan BP per D. V-nya ganti dengan CQ per D. Kemudian S-nya diganti dengan PQ per D. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan D. Diperolehlah rumus BP kali B tambah C kali CQ sama dengan P tambah Q D kuadrat ditambah PQ kali PQ kali P tambah Q. Nah, berdasarkan teorema garis bagi pada segitiga bahwa BP sama dengan CQ, maka persamaan 5 ini menjadi, ingat ubah BP-nya menjadi CQ, BP-nya ganti CQ, CQ ganti BP. Kita gunakan sifat distributif, diperolehlah BC kali P tambah Q sama dengan P tambah Q D kuadrat tambah PQ kali P tambah Q. Ini kita misalkan persamaan ke-6. Kita lihat di sini sudah mirip nih. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan 1 per P tambah Q. Diperolehlah DC sama dengan D kuadrat tambah PQ. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga diperolehlah D kuadrat sama dengan BC kurang PQ. Ini merupakan persamaan panjang garis pada segitiga. Nah, cukup sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.